Globalisasi terjadi semakin cepat seiring berakhirnya Perang Dingin setelah runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan bubarnya Uni Soviet pada 1991. Dengan runtuhnya sekat-sekat politik dan ideologis era Perang Dingin, globalisasi yang dimotori oleh ekonomi, perdagangan, dan teknologi menyebar hampir ke semua penjuru bumi. Hanya sedikit negara saja yang masih menutup diri rapat-rapat dari globalisasi karena kepentingan untuk mempertahankan rezim yang berkuasa. Globalisasi terkadang pula identik dengan penyebaran demokrasi, walaupun tidak semua negara yang mengadopsi globalisasi bersedia pula menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Sam Tancredi dalam buku yang berjudul Globalization and Maritime Power menegaskan bahwa globalisasi dimulai dari laut. Menurut Tancredi, keterkaitan antara kekuatan laut atau sea power dan kekuatan ekonomi sangat jelas. Salah satu efek langsung globalisasi pada lingkungan maritim adalah meningkatnya lalu lintas laut dan perdagangan. Efek lainnya adalah kehadiran militer dan intervensi pada tempat-tempat yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kepentingan vital. Tancredi menambahkan pula bahwa efek berikut dari globalisasi adalah penyebaran senjata berteknologi maju dan pengembangan strategi anti-access dan anti-area denial. Seiring dengan globalisasi, kepentingan nasional suatu negara kini sudah jauh melampaui batas wilayah teritorialnya. Saat ini kemampuan proyeksi kekuatan militer ke luar wilayah kedaulatan bukan lagi monopoli negara-negara yang telah eksis sebelum Perang Dunia Kedua, tetapi sudah menyebar ke negara-negara yang berdiri pasca perang tersebut. Proyeksi kekuatan angkatan laut merupakan salah satu opsi yang kurang berisiko secara politik, sebab kapal perang dapat berada di perairan internasional dalam waktu yang lama dan tidak memerlukan izin bermarkas di daratan negara lain, seperti halnya pesawat tempur. Proyeksi kekuatan laut masa kini bukan semata untuk menghadapi ancaman yang berasal dari aktor negara, tetapi juga untuk menghadapi ancaman dari aktor non-negara. Ancaman tersebut dapat berupa perompakan dan pembajakan. Begitu pula dengan ancaman terhadap keselamatan pelayaran di perairan internasional. Bila pada era 2000-an sejumlah negara fokus pada ancaman pembajakan di Samudra India dan Afrika Timur, sekarang fokus juga diberikan pada menjaga keselamatan pelayaran di Selat Bab el-Mandeb yang menjadi pintu keluar masuk menuju terusan Suez. Sebagaimana diketahui, sebagai bagian dari perang proksi yang melibatkan Saudi Arabia versus Iran dan Iran melawan Israel, kelompok Houthi secara reguler terus melancarkan serangan drone dan rudal terhadap kapal-kapal niaga yang berlayar di sekitar Selat Bab el-Mandeb. Sebagaimana negara-negara lain, Indonesia mempunyai pula kepentingan nasional yang berada jauh dari wilayah kedaulatannya. Sebagai ilustrasi, pada Maret dan April 2011, Indonesia melaksanakan proyeksi kekuatan laut ke perairan Somalia setelah kapal kargo berbendera Indonesia MV Sinar Kudus beserta awaknya dibajak dan disandra oleh bajak laut Somalia. Gugus tugas yang terdiri dari 2 fregat kelas Van Speyk dan 1 LPD kelas Makassar berhasil membebaskan MV Sinar Kudus dan seluruh ABK kapal tersebut. Dari operasi itu juga, TNI Angkatan Laut menarik lesson learned bahwa masih banyak hal terkait kemampuan proyeksi kekuatan yang mesti diperbaiki dan dibangun. Satu di antaranya adalah pentingnya angkatan bersenjata suatu negara untuk memiliki kemampuan kolaboratif combat, yaitu bagaimana di dalam suatu pertempuran, TNI dapat mengintegrasikan berbagai unit dan sistem yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aspek penting ini juga terlihat dalam konflik bersenjata yang baru-baru ini terjadi, seperti serangan balasan Iran terhadap Israel pada 13 April 2024, di mana hampir semua peluru kendali dan drone yang diluncurkan Iran dapat ditembak jatuh oleh Israel dan sekutunya berkat sistem pertahanan udara yang terintegrasi dan keinginan kuat untuk berkolaborasi. Perlu digarisbawahi bahwa memiliki kemampuan proyeksi kekuatan yang terintegrasi tidaklah mudah, sebab untuk menciptakan integrasi tersebut
Silo-silo yang selama ini dibangun oleh setiap matra harus dihubungkan alias menciptakan joiners. Guna menciptakan joiners, hal-hal yang mendasar harus dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI adalah melakukan review terhadap doktrin operasi, begitu pula dengan standarisasi peralatan, platform, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi semakin kompleks karena saat ini TNI mengoperasikan terlalu banyak sistem maupun subsistem dari produsen yang berbeda. Sebagai contoh, TNI Angkatan Laut biasanya memilih Combat Management System atau CMS buatan Eropa untuk dipasang di kapal-kapal perangnya. Sedangkan TNI Angkatan Udara lebih banyak menggunakan pesawat tempur maupun angkut buatan Blok Barat. Mewujudkan nilai-nilai kolaboratif combat antar aset dan matra TNI masih menjadi tantangan, salah satunya karena belum terdapat kesepakatan tentang tactical data link apa yang akan dipakai untuk menghubungkan beragam sistem senjata tersebut. Sebenarnya perbedaan tipe kapal perang dan pesawat tempur bukan suatu masalah besar, selama aset-aset tersebut terhubungkan oleh suatu tactical data link yang sama. TNI Angkatan Udara memiliki akses untuk mengadopsi Link 16 pada armada F-16A/B/CD, sementara TNI Angkatan Laut lebih memilih menggunakan Link Y. Namun, interkoneksi antara Link 16 dan Link Y merupakan suatu tantangan dari aspek politik dan bukan aspek teknis. Tantangan lainnya yang dialami TNI yaitu adanya pihak-pihak tertentu yang menginginkan agar TNI membeli dan mengoperasikan beberapa jenis sistem senjata tertentu yang sebenarnya belum teruji. Sampai saat ini Kementerian Pertahanan tidak mempunyai aturan yang melarang impor atau pembelian alutsista buatan asing jika alutsista tersebut sebelumnya belum pernah diekspor ke negara lain. Indonesia sudah memiliki pengalaman buruk ketika memutuskan menjadi first export customer bagi sejumlah sistem senjata yang belum teruji. Pengadaan 3 kapal selam diesel elektrik dari Korea Selatan merupakan salah satu contoh nyata risiko besar menjadi first export customer. Jika ingin mencari role model dalam mengintegrasikan kemampuan proyeksi kekuatannya, TNI bisa belajar banyak tentang strategi integrasi dari negara-negara NATO, terutama yang memiliki industri pertahanan berskala besar, seperti Prancis, Swedia, dan Jerman. Di saat yang sama, perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia bisa memperkuat kerjasama dengan industri pertahanan di beberapa negara NATO, agar dapat menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip integritas dan komunalitas. Sesungguhnya, kemitraan bilateral antara industri pertahanan Indonesia dan beberapa negara NATO sudah dimulai sejak Orde Baru, seperti kemitraan antara CASA, Aerospatiale, Messerschmitt Volkoblum dan IPTN, Lursen dan PT PAL Indonesia, dan FN Herstal dan Pindad. Memastikan kelanjutan kemitraan strategis dengan negara-negara seperti Prancis sangatlah penting, mengingat kehandalan Prancis dalam memproduksi dan mengintegrasikan berbagai alutsista untuk proyeksi kekuatan. Aspirasi membangun kemampuan proyeksi kekuatan memang harus dikaitkan dengan perkembangan industri pertahanan domestik. Industri pertahanan domestik Indonesia diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam hal pembangunan sistem senjata seperti kapal perang maupun peralatan elektronika. Untuk sistem senjata yang kompleks seperti kapal selam dan fregat, menjalin kemitraan dengan galangan asal Eropa adalah sebuah pilihan yang tepat sekaligus realistis. Sebagai contoh, pada 28 Maret 2024, Indonesia dan Prancis sudah menandatangani kontrak pembelian 2 kapal selam kelas Scorpion Evolve yang akan dibangun di Surabaya oleh PT PAL Indonesia dengan dukungan Naval Group. Kapal selam ini mampu meluncurkan rudal anti permukaan Exocet yang sejak beberapa dekade terakhir memang sudah menjadi rudal anti permukaan utama TNI Angkatan Laut dan diprediksi juga akan mempersenjatai pesawat tempur Rafale TNI Angkatan Udara, sehingga menjamin adanya interoperabilitas di ketiga matra TNI. Kontrak Scorpion menunjukkan kesediaan Naval Group dan pemerintah Prancis untuk membagikan teknologi terkait proyeksi kekuatan strategisnya dengan Indonesia.
Agar kemampuan industri pertahanan domestik meningkat, termasuk dalam hal pembangunan kapal perang yang kompleks, kerjasama yang dilaksanakan hendaknya bersifat jangka panjang. Salah satu pertimbangan adalah proses penguasaan teknologi lewat alih know-how dan keterampilan memerlukan waktu yang panjang pula agar pihak penerima mencapai tingkat penguasaan teknologi yang matang. Begitu pula dengan kemitraan antara Naval Group dan PT PAL Indonesia diharapkan berlanjut di masa depan dengan cakupan bukan saja pada teknologi kapal selam, namun pula teknologi kapal kombatan permukaan.